Jadi belajar sama ustadz di internet boleh, boleh. Yang ada di Google itu suara, tapi orangnya tak ada. Anda 300 meter lagi, belok ke kanan ada lampu merah. Belok ke kiri, ada jalan Sudirman. Jangan belok ke kanan, ada rumah janda. Pernah tak dengar? Pernah kan? Saya pernah dikirim orang. Itu tak ada orangnya. Itu namanya Miss Google. Sampai di negeri Melayu ni mesti berpantun. Anak raja ke Sungai Lumut, hendak bernaung di tengah hari. Kalau hendak melihat mengaji macam semut, datanglah ke kota Duri. Begini rupanya orang Duri kalau pergi pengajian. Dia tak hanya di masjid. Kalau di masjid ramai biasa, tapi di terminal pun ramai. Padahal biasanya terminal ini tempat copet, tempat perampok. Tapi hari ini, malam ini, semuanya bertakbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Bapak Ibu Bupati hadir bersama kita malam ini. Forum Kompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Cabang, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak berkepala. Insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Idul Adha berkumpul semua. Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain pun dibawa. Apa maknanya? Show force. Show, tunjukkan. Force, kekuatan. Bukan untuk membunuh, bukan untuk menganiaya, bukan untuk mengajak berperang. Tapi tujuan beramai-ramai ini dua. Yang pertama, menguatkan iman di dalam. Yang selama ini hatinya gonjang-ganjing, terombang-ambing. Malam ini, melihat orang ramai, bangkit kekuatannya insya Allah. Allahu Akbar. Ke dalam memupuk kekuatan. Keluar yang sepele menganggap umat Islam, yang meremehkan umat Islam, melihat ramai ini, insya Allah, kalaupun tak takut, paling tidak agak ngeri dia sikit. Makanya Nabi masuk ke kota Makkah, membawa tombak, membawa anak panah, membawa baju besi, naik kuda, tegap, perkasa, ramai, 10.000 pasukan dia bawa. Tapi tak ada satu telinga yang dipotong, tak ada satu dada yang dibelah, dikunyah jantungnya, tak ada satu pun yang dia lukai. Karena dia datang membawa assalam, kedamaian. Salam, dalam bahasa Arabnya salam, dalam bahasa kitanya damai, dalam bahasa Inggrisnya salam, peace. Peace, kedamaian. Pipis, kencing. Makanya dalam satu acara itu dibuatkan baleho. Tujuan baleho itu siapa yang memoto bisa tahu temanya apa, tanggalnya berapa, lokasinya di mana. Malam ini tak tahu. Tema tak tahu, tanggal berapa tak tahu, lokasi di mana tak tahu. Kenapa? Angin kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema malam ini adalah memupuk ukhuwah Islamiyah. Malam ini kita tak menengok suku. Habib datang dari Lombok, Bapak Dandim datang dari Madura, Bapak Kapolsek datang, bapak-bapak dari Pemuda Pancasila datang, adik-adik saudara-saudaraku, Bapak Ketua FPI datang dari Dumai kemari. Bayangkan, Allahu Akbar. Tak ada kita tanya suku satu-satu. Kau suku apa? Kau suku Jawa? Kau suku Batak? Kau suku Banjar? Kau suku Makassar?
Yang mengikat kita malam ini cuma satu, la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah. Abdul Samad, selama dari mulutmu keluar kata Allah, selama dari lidahmu terucap Muhammad Rasulullah, kami akan ikut engkau. Betul? Tapi kalau perbuatanmu keluar dari tuntunan Allah, tindak tandukmu keluar dari sunnah Rasulullah, maka kami tak akan ikut engkau. Betul? Jangankan keluar dari tuntunan Rasulullah. Andai saya datang malam ini, tiba-tiba turun dari mobil, pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, pakai helm. Apakah ada larangan pakai celana jeans? Tak ada. Apakah pantang pakai baju kaos oblong? Tak ada. Tapi saat saya keluar naik ke atas, pakai jeans, pakai kaos oblong, pakai helm, jamaah sudah berbisik, ini Ustaz Somad apa Valentino Rossi? Apa maknanya? Ini pantas tak pantas, ini layak tak layak. Belum lagi cerita halal haram, belum lagi cerita melanggar aturan Allah. Maka jangan sombong kau Abdul Somad. Bukan engkau yang mengumpulkan orang banyak ini, Allah yang membuat hati ini datang kemari. Betul? Rasulullah yang membuat mereka datang kemari. Semuanya berselawat. Kenapa? Menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Al-Mukarram Ustaz Indra Gunawan, kenapa kita muliakan beliau? Karena kalimat-kalimat Al-Quran, kalam Allah keluar dari mulutnya. Seluruh qari di dunia ini dikumpulkan, internasional, diadakan musabaqah di Kuala Lumpur, dari mulai Maroko sampai Merauke. Juara satunya dari Riau, Ustadz Indra Gunawan. Orang Duri ini kalau buat acara tak mau level-level internasional. Luar biasa. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustaz Indra Gunawan. Imam masjid terbaik nasional nomor 1 tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan. Padahal yang jalan lintas itu Duri. Mestinya masjid besar itu di kota Duri ini. Insya Allah, amin. Karena Pasir Pangarayan jalur lintas barat dulu betul. Dulu jalur orang di sana menghubungkan dari Mandailing Natal sampai ke Sumatera Barat. Tapi hari ini lalu lintas dari Aceh turun ke Medan mau pergi ke Jambi, semua mobil pasti lewat di Duri insyaallah. Betul? Semua berawal dari mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Akan ada Islamic Center besar di Duri insyaallah, yang akan menjadi benteng umat Islam insyaallah. Di sana nanti kita akan tabligh akbar insyaallah. Andai terwujud Islamic Center itu, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi diresmikan, lalu berpidato Pak Bupati dalam rangka peresmian Islamic Center ini adalah ide dulu ceramah di terminal 5 tahun yang lalu, dan penceramahnya sudah mati dimakan cacing tanah. Andai mati Abdul Somad, maka tetap mengalir pahalanya, paling tidak mendapatkan amal jariah, memberikan ide kebaikan-kebaikan. Anak-anak, Allahu Akbar. Tidak ada orang yang sia-sia mewakafkan masjid di tepi jalan di Duri. Kenapa? Karena setiap mobil pasti singgah. Dari Palembang ke Medan singgah di Duri, dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat singgah di Duri, dari Jambi pergi ke Medan singgah di Duri. Maka setiap masjid yang ada pasti kiri kanan itu penuh mobil-mobil parkir, walaupun tak semuanya sholat. Banyak juga saya tengok mobil pas masuk ke dalam masjid, penuh masjid, tidur. Oleh sebab itu tetap juga kita sudah meringankan beban orang. Berapa banyak supir-supir berat matanya, hampir dia tabrakan. Tapi karena masjid yang kita bangun, tinggal buat pengumuman saja, jangan tidur telungkup. Karena kalau telungkup tumpah air liur basi di tempat sujud. Imam pula lama sujud berdoa, makmum tak tahan busuk minta ampun.
Begitu bangkit, pitam, pingsan. Oleh sebab itu buatlah di sana pengumuman, jangan tidur telungkup. Telentang boleh, tapi saking parahnya, ada orang ni parah, telentang pun ngences juga. Siapa yang telentang ngences, beli pempes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi cita-cita besar itu bisa terwujud kalau kita bersama. Bersatu boleh juga. Bersatulah yang membuat kita bersama. Betul? Mana mungkin ibu dan bapak boleh bersatu kalau tidak bersama? Bersama kita bersatu, bersatu kita bersama. Kalau sudah bersatu bersama, lahirlah anak dan cucu. Betul? Kalau tak bersatu mana bisa? Walaupun bersama, suaminya di Duri, istrinya kerja di Pekanbaru, bersama tapi tak bersatu, mana bisa dikirim pakai WA? Oleh sebab itu mesti bersama. Malam ini kita semuanya bersama. Tak kita tengok dia pejabat, tak kita lihat apa bajunya. Malam ini kita sama. Pak Dandim sengaja pakai baju koko, tak tahu saya beliau tentara. Kalaulah tak ada yang mengenalkan, mungkin saya cuek-cuek aja. Tapi setelah diperkenalkan, ini Pak Dandim, ini Pak Kasdim, ini Pak Kapolres, ini Bapak Fulan, ini Bapak Fulan. Kadang kita menghormati orang karena statusnya. Kalau yang datang ke rumah itu RW, keluar cappuccino. Kalau datang RT, teh manis tak bergula. Datang orang biasa, air putih pun tak nampak. Jangan muliakan orang karena statusnya, karena sampai masanya status akan hilang. Betul? Kau bersama dengan orang karena hartanya, harta akan binasa. Kau muliakan orang karena jabatannya, paling lama 5 tahun kalau tak datang KPK. Kau muliakan dia karena sukunya, berapa banyak orang dicabut kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi muliakanlah dia karena sesuatu yang tak akan lekang kena panas dan tak akan lapuk kena hujan. Apa dia? La ilaha illallah. Itu yang selalu kita katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bapak Ibu menengok saya jelas apa tak jelas? Saya menengok Bapak Ibu tak jelas karena lampu tu terang minta ampun. Tak perlu dimatikan. Karena kalau dimatikan, kamera nanti tak nampak di YouTube. Karena tak semua hadir malam ini. Kita bersatu bersama dalam bentuk zahir dan nyata. Tapi saudara kita di Papua sana, saudara kita di Sulawesi Utara sana, saudara kita di Tapanuli Utara sana, mereka minoritas, jarang mendengar pengajian. Alhamdulillah, ada saudara-saudara non-muslim yang berbaik hati mengirimkan ceramah Ustaz Somad. Dia memang tak Islam, tapi dia baik, dikirimkannya ceramah ini ke sana. Dia datang dari Korea, namanya Samsung. Dia datang dari Jepang, namanya Sony. Kalau Sony dari Jepang, kalau dari Rokan Hulu, Sony. Datang satu lagi, apel yang dikunyah sebelah sikit, namanya iPhone. Kalau di Jawa, ipun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama, jangan lagi ejek mengejek. Jangan lagi ada fitnah, jangan lagi ada hoax. Kita diajarkan hak. Wa tawasau bil haq. Tapi sekarang banyak yang merubah, wa tawasau bil hoax. Jangan ada hoax di antara kita. Kalau ada apa-apa, klarifikasi. Tanya. Ustaz Somad biasanya tak pernah ceramah macam malam ini. Apa sih rahasianya? Karena pakai rompi. Dapatnya di mana? Di Duri lah. Dari siapa? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada dusta, jangan ada bohong, jangan ada tipu-tipu, jangan ada pencitraan. Betul?
Ditengok balehonya putih. Sampai saya pun heran, siapa penceramah ini putih betul? Pas didekati, rupanya foto awak. Siapa punya kerja? Photoshop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa saja, apa adanya, tak perlu pencitraan, tak perlu nampakkan yang betul-betul benar-benar. Itulah yang akan kekal abadi. Betul? Ini dipakailah makeup sampai bedak keli 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Kipas angin mati. Akhirnya lunturlah. Meleleh. Apalah perlu pencitraan. Yang penting itu bukan fisiknya. Yang penting itu cahaya mata karena bekas baca Quran malam tadi. Cahaya wajah karena bekas air wudhu tadi. Cahaya aura kecantikan karena apa? Tahajud malam. Itu yang disebut dengan apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tak perlu kita buat-buat. Apa adanya saja. Serahkan pada Allah. Langkahkan kaki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam bersahabat pun begitu. Dalam berumah tangga pun begitu. Kalian yang muda-muda, kalau perlu juga yang tua-tua pun tak apa-apa. Kalau sudahlah awalnya bohong, maka akan ditutupi dengan 1000 bohong. Betul? Kau anak siapa? Aku anak bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Rupanya anak sakit sawan. Bohong semuanya. Akhirnya karena mengaku anak bangsawan hidup di awan, maka tak level untuk pada rendah. Akhirnya gaya pun meninggi saja, mendongak saja. Kalau jumpa sama orang tak mau mengulurkan tangan, tangan masuk kantong, mendongak ke atas. Udahlah pesek, mendongak pula. Datang hujan gerimis masuk. Kenapa disombongkan? Saya datang ke Duri tadi, masuk ke hotel, turun, makan, semuanya mengulurkan tangan. Tak ada satu pun yang sombong. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Semuanya salam, habis salam baru putus. Salam. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua malam dia tafarraqa, sebelum berpisah. Assalamualaikum. Tak semua saya salami. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang tak mahram. Begitu dia gini kan, yes. Datang pula staf dari belakang. Udah, Ustaz tak mau, sama saya aja kan. Kenapa Ustaz gini? Li ayyut'ina ala rasi ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad, ini kan 16 pertemuan ya. Ini pertemuan kita terakhir ya. Mungkin ada silap salah, kami mohon maaf ya Pak Ustaz. Padahal yang mau salamannya anak gadis. Masya Allah, mau disalami takut berdosa, tak disalami jarang-jarang dapat. Tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita takut sama manusia. Takut kepada siapa? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka inilah yang membuat kita tetap bisa bersahabat, berkawan. Jumpa bersalaman. Jumpa bersalaman. Jangan karena pejabat salami, karena Pak Sekda salaman, karena Pak Kepala Dinas salaman, karena Bapak Camat salaman. Tapi kalau orang tak ada jabatan, siapa dia? Najis. Oh, jangan kau pandang. Memangnya nanti kalau kau mati yang menguburkan kau Pak Camat? Memangnya nanti kalau kau mati yang memandikan jenazahmu Pak Bupati? Memangnya nanti kalau kau sakit yang menyuapkan makanmu siapa? Bapak-bapak yang menyepelekan bininya, yang cuci maki bininya, yang menyepelekan bininya. Ibu sampaikan, Bang, dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam. Nanti kalau tiba masanya abang sakit, aku juga menyuapkan. Mana kawan abang yang selamanya abang keluar tiap malam? Mana? Sama kawan. Makan. Tentu yang solehah tak begitu, betul? Malam ini yang datang ni solehah semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari bunyi aminnya. Amin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari salamnya saja adalah doa. Saya diundang seminar, sampai di pintu hotel datang mahasiswa. Welcome Pak Ustadz katanya. Welcome Pak Ustadz. Apa kau bilang? Welcome, well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya saya tak mau diucapkan welcome Ustadz Somad Keduri. Jangan kau katakan welcome, katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau Ustadz Somad, selamat engkau Ustadz Somad, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itu arti salam. Allahumma antas salam. Di antara nama Allah as-salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Makanya tetap mata pertama yang saya doakan adalah assalam. Selamat kalian semua yang di bawah tak masuk angin walaupun duduk di tanah. Selamat kalian semua di atas tak jatuh ke bawah walaupun tinggi. Selamat kalian yang paling tinggi, jangan sampai. Tapi kalau jatuh patah juga tuh. Hati-hati, hati-hati. Gama, saya aja dari atas nih ke bawah gama. Selamat kalian yang di atas mobil. Awas kalau mobil itu bergerak. Masya Allah. Patutlah kita semangat malam ini karena audiensnya anak-anak muda, betul? Dari mana Ustaz tahu anak muda? Hanya anak muda lah yang bisa naik ke atas. Allahu Akbar, di atas pokok kayu. Tapi ingat, kalau sampai tangga muda itu jatuh, kalian dituntut di hadapan Allah SWT. Insya Allah anak muda soleh-soleh semua insya Allah. Anak-anak muda baik-baik semua insya Allah. Ini pun juga semua. Nampaknya para bola udah bergoncang. Luar biasa duri ini. Hah? Yang di atas atap awas jatuh ke bawah. Atap tuh bocor, nanti kena hujan, menimbulkan mudarat. Tapi semuanya baik-baik insya Allah. Allahu Akbar. Guna takbir itu untuk mengusir hantu setan. Karena setan menggoda biji mata, disiramkannya. Dulu ustadz-ustadz kita mengajarkan setan membawa sapu, membawakan kipas, tidur, tidur, tidur. Itu setan dulu, setan jadul. Setan yang sekarang dibawakannya asif. Itulah mengapa kalau pengajian mengantuk. Makanya kalau nampak kawan di sebelah mengantuk, takbir, Allahu Akbar. Lepas keluar, Allahu Akbar. Habis itu awak pula mengantuk. Dibalas kawan. Ustadznya mengada-ngada aja nih. Masa pula takbir ngusir setan? Ya, karena ketika azan dikumandangkan, setan berterbangan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari tunggang langgang lintang pukang. Makanya muazzin itu anak-anak muda. Nanti kalau ada acara maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, buat lagi tabligh akbar, buat lagi. Tapi jangan sekedar pengajian, buatkan di akhir pertemuan adalah pembagian hadiah. Sambutan disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Panjang-panjang buat, orang tak akan pulang. Kenapa? Ada pembagian hadiah. Wah, insya Allah. Maka buat musabaqah azan, juara 1 itu yang akan azan di Islamic Center kita nanti insya Allah. Dia lihat azan, mendengar suara azan di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, menggelegar kota Pasir Pangarayan, menggelegar. Kenapa? Menaranya 99 meter ke atas untuk mengambil Asmaul Husna. Ustadz Somad kata protokol, iya Pak, Ustadz nanti naik ke atas menara 99, nampak rumah Ustadz di Panam. Serius Pak? Iya, naiklah saya ke atas. Saya tengok mana Panam itu Pak. Menengoknya dengan mata hati. Kena juga Pak dikerjai. Naik pakai lift ke atas, sampai ke atas,
melihat Bukit Barisan begitu indah, sebelah kanan Sumatera Utara, sebelah kiri Sumatera Barat, indah, menggelegar suara azan. Kenapa? Muazzinnya suaranya luar biasa. Tapi kadang kalau kita musafir dalam perjalanan menyakitkan. Yang azan, dia azan, kita khawatir. Khawatir apa? Putus sakratul maut. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut gitu deh. Cuma latihan aja tak usah lah, kata setan. Lagi-lagi kebersamaan. Bersama-sama membangun masjid, bagus. Bersama-sama memakmurkan masjid. Saya tidak cerita membangunkan masjid. Saya tak perlu cerita memakmurkan masjid di Duri. Kenapa? Kalau di terminal aja seramai ini, apalagi di masjid. Iya kan? Kalau mau tengok buktinya, tengok subuh besok. Tolong besok subuh, setiap jamaah solat di masjid, ambil foto, kirimkan ke nomor saya masing-masing. Kita cek, saya yakin melimpah ruah. Kenapa? Sedang di terminal aja macam ini banyaknya, apalagi di masjid. Tapi jangan sampai pulang dari sini begadang tak tentu arah, ngobrol, pulang tidur langsung. Mana bisa kami tidur Pak Ustaz? Kami biasa tidur tengah malam, beli antimo, makan 2 biji. Habis itu tidur. Asal makan 2 biji menguap lah. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam tidur. Jam 4 bangunlah. Apa kerja bangun? Mandi. Mandi. Bagus mandi subuh tuh. Bersih kita. Terapi. Habis mandi, solat sunat. Usolli sunnatat tahajud. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua di sebelah kamar mendengar. Apa tuh bang? Suara mic dari masjid. Apa pula abang di masjid jam 4 lagi? Dari mana? Dengarnya dari sebelah. Oh, anak kita. Anak kita tahajud padahal umurnya baru 15 tahun. Kita udah 75 tak pernah sembahyang. Tak pernah dia suruh ayahnya sembahyang. Tak pernah dia ceramahi emaknya. Tapi mereka dapat hidayah karena dia. Jadi kalian yang muda-muda, kalau sudah pengajian, jangan mentang-mentang udah pengajian, kalian pulang ke rumah, kalian panggil, ayah sini, emak sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu cara. Kalian buat aja. Emak saya ini tak berjilbab Pak Ustaz. Belikan jilbab ke pasar. Mak, ada hadiah mau kau belikan untuk emak. Apa ini? Bukalah mak. Ditengoknya jilbab. Kau nyindir aku ya kan? Doa kepada Allah, terbuka pintu hidayahnya. Ini ukhuwah. Ukhuwah persaudaraan. Kita tak sampai hati menengok dia masuk neraka jahanam. Betul? Ayah kita, emak kita yang mencarikan makan untuk kita. Hitam kulitnya kena panas demi untuk uang sekolah belanja kita. Tapi dia tak selamat karena belum juga hijrah. Kalau ditanya kenapa tak solat, bangkit cacingnya. Marah mengamuk dia. Tapi ketika kita yang beramal, dapatnya hidayah. Balik dia kerja, lelah, capek dia. Jam 1 malam, duduk dia di ruang tamu. Tiba-tiba didengarnya dari balik kamar suara kita membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diintipnya di kamar, tengok. Rupanya TV hidup. Sangka anak baca Quran. Oleh sebab itu maka ini mestilah kita ajarkan. Itu kalau kebetulan nasibnya macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gimana? Anaknya baik, bapaknya tak baik. Anaknya Ibrahim, bapaknya tak baik. Kalau ada yang di rumah anaknya baik, remaja masjid, selalu ke masjid, bapaknya marah-marah, kau jangan ke masjid, teroris. Senyum aja, nasibku macam Nabi Ibrahim pak. Tapi ada yang terbalik. Bapaknya baik, anaknya tak baik.
Ini nasibnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunaya, hai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke sampan ayah. Ayo kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik sampan ayah, aku akan selamat. Kalau ada yang model begini nasibnya, malang nasibku, nasib Nabi Nuh. Ada pula suaminya baik, istri tak baik. Ini juga nasib Nabi Nuh. Gara-gara bini tak baik itulah lahir anak yang tak baik, namanya Kan'an. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapak pulang ke rumah, apa kata si bapak? Patutlah anak kita tak baik karena kau tak baik. Jangan saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, padahal itu kesalahan kita bersama. Kenapa anak kita ini tak sembahyang? Kau tak sembahyang. Kau kan baru 2-3 hari ini aja sembahyang sejak ngikuti streaming. Selama ini kau kemana? Memang betul Adinda, kita pun berjumpa di tempat yang tak baik. Kau setan, aku iblis. Tapi hari ini kita berazam, kita bertobat. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Masukkan ke SD IT, masukkan ke SMP IT, masukkan ke SMA IT, masukkan ke pondok pesantren. Jauh orang duri sekolah. Kemana? Ke Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemana sekolah? Ke Mesir, Al-Azhar, Kairo. Bukan dekat-dekat. Ini ada pula orang duri, baru anak masuk pesantren, bongkak. Kenapa kau menangis? Anakku Pak Ustaz sekolah di pesantren. Di mana? Gontor 14 Mandau. La ilaha illallah. 2 kali gas sampai. Bukan jauh. Apa pula sampai menangis? Maka anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Kenapa Ustaz malam ini semangat berceramah? Anak muda, anak muda, anak muda. Andai orang tua-tua semua, tak perlu saya bersuara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi malam ini anak-anak muda. Anak muda kalau tak bersemangat, maka dia tak layak disebut anak muda. Kita bawa dia, kita pindahkan ke panti jompo. Muda dan tua bukan umurnya, tapi semangatnya. Betul? Banyak malamnya orang-orang tua datang. Orang tua kita, Habib kita, bukan datang dari dekat. Dari mana? Dari Lombok sana, Lombok. Lombok mengingatkan saya pada Bali. Dan Bali mengingatkan suatu keindahan yang luar biasa. Ceramah di Bali, masyarakat yang melimpah ruah, Masya Allah. Tak ada sikit pun dendam Ustaz, sudah kubuang lama-lama. Makanya kalau sudah kita bersaudara, tidak ada dendam di antara kita. Kawan akrab, sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama-sama kerja. Tapi jodoh ternyata dia lebih dulu. Jangan marah. Datang ke pesta pernikahannya, doakan dia. Jangan hasut, jangan hasad, jangan busuk hati. Kau kan sama-sama dia kuliah. Iya, dulu satu lokal. Sama-sama kerja, sama-sama lulus kerja kami. Dia di mana? Dia nikah duluan. Kenapa? Iyalah, dia pakai pelet. Jangan begitu. Kenapa dia duluan? Kami sama-sama nikah, cuman beda nomor kloter aja. Dia duluan. Startnya kan tak mesti sama, finishnya nanti kan sama juga, sama-sama Jannatul Firdaus. Begitu datang pernikahan dia, doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barakallahu lakuma. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Allah berkahi kalian kedua dalam keadaan senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan Allah dalam kebaikan. Kita sudah menikah 10 tahun, belum ada anak. Dia nikah Januari, April punya anak. Marah, emosi. Kenapa Tuhan tak adil? Kenapa aku tak punya anak? Jangan marah. Asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Sulitkah bagi Allah membuat istrimu hamil? Saat diponis mandul sampai mati takkan punya anak. 99 tahun umur Ibrahim, akhirnya Sarah mengandung anak. Lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Ishak apa pula Ismail? Mau ngetes Ustaz. Kalau Ishak ibunya Sarah,
Kalau Hajar ibunya Ismail, turun ke bawah sampailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hajar, Ishak, Ismail, saya pula yang bingung jadinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir anaknya, datang. Jangan tak datang. Datang ya bro, anakku lahir. Enggak, aku keluar kota. Datang ya bro, anakku lahir. Aku tak datang. Aku tak bisa nengok kambing naik darah tinggiku. Padahal sebetulnya darah tinggi naik bukan karena kambing, anak dia itu yang buat. Maka jaga hati, bersihkan daripada hasad, daripada busuk hati, daripada dendam kesumat, dari amarah. Jaga ukhuwah Islamiyah. Datang, ucapkan doa 4 untuk anaknya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Kau menjadi orang yang bersyukur karena sudah diberi anak. Wa ruzikta birrahu. Allah berikan anakmu ini berbakti. Wa balagha asyuddahu. Umurnya sampai dewasa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau bacakan tadi? Adalah, so aku tanya-tanya. Ya, begitu dia ikut. Tapi kalau doa tulus dari dalam hati, akan sampai juga ke hati. Tapi kalau doa tak tulus, marah, emosi. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid. Bukan begitu hubungan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang duduk di atas nih pejabat-pejabat, Kapolres, Dandim, Kasdim, Pak Camat, Bapak Ketua ini, Bapak Sekda, Ibu Kedua Dharma Wanita, Ibu ini, pokoknya ada jabatannya semua. Marah kita. Mengapa mereka di atas? Mengapa? Tidak semua yang di atas ini sampai besok pagi di atas. Betul? Tu'izzu man tasha. Ada masanya di atas. Wa tudhillu man tasha. Sampai masanya ada di bawah. Dan di atas ini kami belum ada apa-apanya dibandingkan yang di atas sana. Kami belum ada apa-apanya dibanding atas sana. Di atas masih ada lagi yang di atas. Allah kalau sudah mau mengangkat derajat orang, diangkatnya setinggi-tingginya. Jangan-jangan di balik tong air itu pun ada juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau terlalu menengok ke atas, sakit leher kita, betul? Masih mendongak aja, sakit leher kita. Maka berjalan aja biasa. Kau mau di atas lah. Aku berjalan di bawah. Yang penting tujuan kita sama. Betul? Duduk di atas belum tentu nampak muka Ustaz. Duduk di bawah lebih jelas nampak. Jadi yang kita lihat itu adalah hikmah. Hikmah. Ustaz kenapa di atas? Kalau saya di bawah mana nampak yang lain selamat? Banyak jamaah ni sebetulnya ceramah saya selalu dia dengar. Dia datang cuma mau yakinkan aja. Ada tak orangnya Abdul Somad? Karena banyak juga di internet itu tidak ada orangnya real nyata. Upin Ipin itu tak ada. Saya seminggu di Malaysia saya cari tak ada. Jarjit tak ada, Meme tak ada, Bang Saleh tak ada, Kak Ros tak ada. Tahu juga Pak Ustaz. Iyalah, anak kemanakan kita tengok, takkan tak kita tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi belajar sama Ustadz di internet boleh. Yang ada di Google itu suara tapi orangnya tak ada. Anda 300 meter lagi belok ke kanan ada lampu merah, belok ke kiri ada jalan Sudirman, jangan belok ke kanan ada rumah janda. Pernah tak dengar? Pernah kan? Saya pernah dikirim orang. Itu tak ada orangnya. Itu namanya Miss Google. Selama dia ada, nyata, bisa dilihat, ada rekamannya, boleh kita belajar. Dan kita pula tidak fanatik pada satu ustadz. Imam Al-Bukhari, mengapa dia itu bisa tidak fanatik? Guru Imam Al-Bukhari 2000 orang. Berapa lama dia belajar? 16 tahun mengumpulkan hadis. Terkumpullah kitab Sahih Al-Bukhari, isinya 7.275 hadis. Siapa yang tak percaya, hitung sendiri. Berapa lama? 16 tahun. Dari mana? Dari kampungnya Bukhara, Uzbekistan. Dari Bukhara ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Madinah naik ke negeri Syam,
Yordania, Palestina, Suria, Lebanon, menyeberang Laut Merah masuk ke Mesir, dari Mesir kembali ke Syam, habis itu ke Persia, ke Irak, ke Persia, baru kembali lagi 16 tahun perjalanan. Jadi kalau kita baru belajar 6 SKS, itu pun kadang lambat mahasiswa, kadang dosen lambat, libur asap 3 hari. Mau dapat apa? Maka ukhuwah Islamiyah, kalau kita sama-sama belajar, di sini banyak buya-buya kita. Nampaknya malam ini beliau protokol, merendahkan hati pembawa acara. Beliau ustadz kita, Qori MTQ tingkat provinsi, duduk di bawah, padahal ketua FPI. Mereka merendahkan diri malam ini, padahal mereka adalah ulama buya kita. Ustadz Yahya hadir malam ini, tamatan Dontor, lulus Kairo, bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Ustadz kau tahu, kata orang gitu. Tapi malam ini kita duduk, apa maknanya? Kita ingin berukhuwah. Untuk apalah aku datang ceramah Ustadz Somad? Siapa itu Somad itu? Siapa itu? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Kalaulah manusia itu dinilai dari beratnya, tentu gajah lebih hebat. Kalau manusia itu dilihat dari ototnya, tentu banteng lebih hebat. Kalau manusia itu dilihat dari bulunya, tentu monyet lebih hebat. Tapi orang dilihat dari apanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Bersihkan hati, bersihkan amal, itu yang akan dibawa menghadap Allah. Tapi besok tetap mandi pagi. Jangan mentang-mentang saya sampaikan begini besok tak mandi. Pas ditanya sama guru, kenapa kau tak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Bu, Allah tak melihat wajah kita, yang dilihat Allah adalah hati kita. Seimbang antara zahir dan batin. Makanya ketika melihat wajah di cermin, apa kata doa kita? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana bentuk fisikku sudah kau sempurnakan, maka sempurnakan pula lah akhlakku, hatiku, amalku, zahirku, batinku. Saya mau menghadapi jamaah duri, maka saya mesti datang dengan yang terbaik. Peci saya pakai peci terbaik, merek Haji Iming dari Bandung. Ini dari Bandung nih, kan dekat-dekat nih. Dari atas saya pakai baju yang terbaik, rompi anti peluru nih. Saya pakai baju koko. Andai tadi waktu minum kopi ada tumpah setetes saja, saya ganti baru. Kalau tak ada, saya cari lagi. Tak juga ada, minjam. Kenapa? Kopi tak najis. Tapi aku tak ingin menghadap manusia. Kalau satu tetes saja menetes di baju tak mau menghadapi manusia, bagaimana menghadapi Allah dengan membawa tetes dosa. Kalaulah satu dosa satu tetes, maka wajah kita ini sudah hitam legam. Yang hitam jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Kain, saya bawa kain terbaik, merek disebut Wadimor. Itu kan kain yang saya pakai di TV One. Kalau di Duri lain. Saya pakai sepatu terbaik. Inilah sepatu saya yang paling baik. Kenapa paling baik? Karena tumitnya terbuka. Menghadap manusia, kenapa yang terbaik Ustaz bawa? Karena yang kuhadapi juga manusia yang paling baik. Siapa manusia paling baik? Bukan sukunya, bukan bangsanya. Yang paling baik, inna akramakum indallah, yang paling baik di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling takut adanya yang hadir di hadapan saya saat ini. Allahu Akbar. Perempuan-perempuan yang paling takut adalah perempuan yang hadir malam ini. Dia takut dilaknat Allah, dia takut dilaknat Rasulullah. Datang undangan ceramah, datang dia. Walaupun dia duduk di lantai, datang dia. Kenapa? Karena dia takut. Padahal malam ini perjuangannya luar biasa. 3 sinetron hilang. Dia datang, bukan main. Setelah pulang dari sini, baru dia buka YouTube. Mana ada tak siaran ulangannya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami-suami yang paling baik adalah suami yang hadir malam ini. Kenapa? Suami yang membawa istrinya pengajian. Suaminya datang, istrinya datang. Alhamdulillah. Tapi ada pula ibu yang datang sendirian. Suaminya mana? Suami saya pesta narkoba, Pak Ustaz. Doakan saya, Pak Ustaz, ya. Suami saya dapat hidayah, insya Allah, Bu. Kita doakan supaya Allah meniupkan angin hidayah ke hatinya. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke hatinya, ya Allah. Kalau tak juga dia berubah, kirimkan angin puting beliau sekalian. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Mesti mendoakan yang baik. Orang bersaudara, kalau jumpa ucapkan salam. Orang bersaudara, kalau jumpa bermusafahah salaman. Orang bersaudara, kalau dia perlu bantu. Aku perlu bantuan Pak Ustaz. Kau minta apa? Aku minta nasi. Aku tak ada nasi. Nasi apa? Nasihat Pak Ustaz. Oh, okey. Jangan suuzon. Tak semua orang datang tu mau minta duit. Mungkin dia mau minta cakap kita baik. Man ahsana ilaikum. Siapa yang sudah buat baik pada kamu, fakafiuhu, balas. Balas buat baiknya. Kalau kamu tak sanggup balas, doakan dia. Nanti malam bangun tahajud berdoa, ya Allah, ini saudaraku baik betul dia sama aku, ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan dia keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Jadikan anaknya anak yang soleh, menghafal Al-Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Saya tak bisa doakan dia, Pak Ustaz. Kenapa? Sakit betul hati saya. Apa yang membuat kau sakit? Rumah dia baru. Ada lagi yang buat saya sakit apa? Apa? Mobil dia baru. Ada lagi yang buat sakit apa? Bini dia. Asal ditengok bini dia menitik air dia awak, Ustaz. Menengok bini awak menitik air mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan wala tamuddanna 'ainaka mata'na. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat nikmat orang lain, tapi kau doakan saja dia. Begitulah orang melihat nikmat orang lain. Seorang pakai mobil mewah di jalan tol dengan kecepatan kencang, melihat di tepi tol ada orang yang sedang panen padi dengan anaknya di tengah gubuk makan. Apa kata orang yang dalam mobil mewah? Oh, indahnya petani. Dia bisa makan dengan anak istrinya di dalam gubuk sedang panen. Enaknya makan di sana. Kata si petani menengok mobil mewah, enaknya jadi orang kaya kalau punya mobil mewah. Karena semua kenikmatan dilihatnya pada luar dirinya, padahal nikmat itu ada di dalam. Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat ada, nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat Islam. Pandanglah, bersyukurlah. Bersyukur dengan mulut mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling tidak 33 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 7. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Alhamdulillah. Tapi pelan-pelan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini apa ya? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita rajut ukhuwah kembali. Kalau sudah bersama, jangan kelahi hanya masalah sepele, remeh temeh. Aku sudah lama tak sedap berkawan sama dia, Pak Ustaz. Kenapa? Dia solat subuhnya pakai kunut, aku tak pakai kunut. La ilaha illallah. Zaman sudah begini masih mempermasalahkan kunut tak kunut. Kalau yang kunut tak kunut berkelahi, yang masuk surga siapa? Yang pakai kunut masuk surga, yang tak berkunut masuk surga. Kalau yang berkunut tak berkunut kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Bertinju pula antara kunut tak berkunut sampai berkelahi di masjid. Didamaikan oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak datang semuanya, FPI, PP semua datang mendamaikan. Akhirnya orang yang tak solat di luar ketawa. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara berkunut. Untung kita tak sembahyang. Mari kita lanjutkan. Kelepak balak 6. Antara yang berjilbab dengan yang tak berjilbab, jangan diejek, jangan dicaci maki, jangan disumpah serapah. Diajak, bukan diejek. Dirangkul, bukan dipukul.
Kita ini bukan hakim yang membawa martil lalu memutuskan orang neraka, 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 neraka. Mengajak orang ke jalan Allah. Bayangkan kalau dulu datang ulama ke Duri ini membawa martil, neraka, neraka, neraka. Mungkin kita hari ini tak menyembah Allah, tapi menyembah pokok kayu. Kenapa? Ulama-ulama yang datang tu mati disembelih nenek moyang kita dulu. Mereka datang dengan kelembutan, dengan kebaikan. Baca buku Islamisasi Suku Sakai yang ditulis oleh budayawan Riau UU Hamidi, dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press, tentang Syekh Tarekat Naqsabandia, khalifah yang dikirim dari Besilam, ulama besar dari Riau, belajar di Makkah, mengambil tarekat Naqsabandia dari atas Jabal Abi Qubais. Syekh Abdul Wahab Rokan, dari Riau, luar biasa, membuka satu kampung, diberikan ulama besar, dihormati, raja memuliakan dia. Kerajaan Melayu Langkat dekat dari Tanjung Pura. Kampung itu bernama Babus Salam, bab pintu, salam keselamatan, Babus Salam pintu keselamatan. Tapi orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Babus Salam sampai hari ini menjadi kebanggaan, menjadi ikon. Jutaan orang datang berkumpul. Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Selangor, datang semua. Kenapa? Karena haibah, kemuliaan, zikir. Tapi Tuan Guru tak bisa datang saking banyaknya, maka dia angkat pengganti. Pengganti asisten itu disebut dengan khalifah. Bahasa Arabnya khalifah, pengganti saya. Saya tak bisa datang, saya angkat satu pemimpin pengganti, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa tu? Kelipah. Siapa? Tuan Kelipah. Khalifah diangkat. Diangkatlah satu khalifah berdakwah ke dalam hutan untuk mengislamkan suku Sakai. Dia tidak masuk ke dalam bawa parang panjang. Islam kalian. Kalau tak Islam, ku pancung kepala kalian. Tidak. Dia datang ke dalam kelembutan. Duduk dia di tangga orang suku Sakai. Apa kata dia? Aku minum tuan. Minum tuan. Apa kata dia? Aku tak bisa minum, karena banyak anjing berkeliaran. Nanti kalau anjing ini sudah ditambat, baru aku bisa naik ke rumah. Karena bekas tapak kakinya yang basah, najis. Akhirnya mereka mulai menambatkan anjing. Dengan lembut, dengan santun. Akhirnya Datuk Batin pun marah. Begitu diceritakan dalam buku itu. Batin marah. Maka dia tantang. Hai Khalifah, kau sini sudah merusak keutuhan, kestabilan, keamanan. Maka jangan lagi masuk ke dalam. Kalau kau bisa menyunat aku, kau boleh berdakwah di dalam. Ditantangnya Tuan Khalifah. Kata Tuan Khalifah, kalau untuk menyunat engkau tak perlu aku, cukup asistenku saja. Datang asistennya membawa golok. Kalau untuk menyunat tuan tak perlu pakai ujung, cukup pakai pangkalnya saja. Dihayunkannya sekali, putus. Untung tak diayunnya 2 kali. Begitu kata UU Hamidi bercerita dalam buku itu. Yang melakukan itu langsung ayah kandung dari Tuan Asari Nur, bernama Khalifah Muhammad Nur, yang menceritakan sejarah tarekat Naqsabandia dan Islamkan Melayu tua. Tapi masih ada lagi yang belum tersentuh. Ada suku Akid, ada suku Laut, ada suku Talang, Talang Mama, Talang Perigi. Sampai hari ini belum. Saya dibawa nun ke Meranti. Dari Pekanbaru naik jalan darat sampai ke Buton. Dari Buton menyeberang lagi sampai ke Meranti. Dari Meranti terus lagi sampai di tepi laut. Kami pun naik ojek. Pak ojek, jangan kencang-kencang. Iya Pak, sampai di lokasi kami duduk. Datang masyarakat. Ustaz Somad tadi sama siapa? Itu sama ojek. Itu Pak Kades tuh Pak. Rupanya yang awak sebut Pak ojek tadi Pak Kades. Nah, akhirnya saya pun mendekatkanlah untuk maaf. Apa kabar Pak Kades? Berapa penduduk kita Pak Kades? 1000 Pak Ustaz. Oh. Yang Islam berapa Pak? 400. Yang 600 masih menyembah pokok kayu. Saya tengoklah pokok kayu besar, diikat daun-daun itu dengan kain-kain putih. Di bawah masih ada dupa,
masih memerlukan dakwah Islam. Makanya saya khususkan 6 bulan, sebulan ada satu. Itu kami pergi libur semester, membawa bantuan-bantuan kaum muslimin. Kita bagi-bagi tugas. Ustadz Fulan kemari, Ustadz Fulan kemari. Kami bawa kambing, 50 ekor kambing dicicil. Di kampung ini 3, di kampung ini 5, di kampung ini 6, di sini. Kambingnya dari mana? Dari facebook.com. Jadi baik juga Facebook ini rupanya. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang baik non-muslim gimana? Dibahas oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah bab wakaf. Kalau ada non-muslim berwakaf, bersedekah, maka dia langsung dapat balasannya di dunia. Cash and carry, dibalas Allah. Jangan heran kalau dia kaya raya, dermawan. Kenapa? Dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat langsung masuk neraka. Makanya kalau sayang, ajak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemarin ketika tausiah di Medan, ada satu Ustaz Somad mau bersyahadat. Syahadat, selesai syahadat langsung dikirimnya gambar. Syahadat habis subuh jam 9 dikirimnya gambar ke saya. Alhamdulillah sudah bersunat. Jangan takut-takuti. Ini banyak orang takut masuk Islam gara-gara kita menakut-nakuti. Bersunat tuh sakit. Mana pula bersunat sakit? Sakit sunat tuh Ustaz, macam digigit semut aja. Sakit. Padahal dulu mengejar layang-layang berdarah. Kenapa? Karena kita menakut-nakuti orang tak tertarik. Pakai bahasa-bahasa provokatif. Rukun Islam 5 perkara. Mendengar kalimat itu tak jadi dia masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta. Pakailah bahasa-bahasa yang lembut, yang lunak. Yassiru, beri kemudahan. Wala tu'assiru, jangan mempersulit. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Gara-gara apa? Gara-gara umat Islam tidak mencerminkan agama Islam. Tapi malam ini insya Allah semuanya dalam keadaan salam, damai, tak ada permusuhan. Ramainya kita ini, jangan sampai kesannya balik dari ceramah. Gimana ceramah di Duri tadi malam? Masya Allah, hilang suaraku. Bukan itu yang diinginkan. Bagaimana ceramah tadi malam di Duri? Oh, bertimbun sampah. Jangan ada satupun orang meninggalkan sampah. Botol, gelas, apapun namanya, kantongnya. Bawa balik ke rumah. Jangan campakkan di jalan. Bawa balik ke rumah. Masukkan ke tong sampah di rumah. Harus bersih. Menampilkan kebersihan. At-tahuru satrul iman. Kesucian sebagian dari ajaran Islam. Iman tidak akan diterima kalau tidak suci. Salat tidak akan diterima kalau tidak ada wudu. Wudu tak akan diterima kalau airnya tidak suci. Suci tidak akan diterima kalau tidak ada niat yang bersih. Oleh sebab itu jaga kesucian. Jangan sampai ada kotor. Makanya Masya Allah malam ini semuanya bersih. Bapak ibunya bersih. Suara pun bersih. Suara saya ini sampai ke sana kan? Ada model mikrofon kita bersuara mantap. Rupanya balik ke kita. Orang tak dengar. Kita begini-gini orang ngangguk. Selesai acara kita tanya, kau dengar suara aku tadi? Enggak. Kenapa kau ngangguk? Tak ada, ngangguk aja Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya mulai ceramah tadi pas jam 9, sekarang pas jam 10. Di mana-mana saya ceramah 1 jam saja. 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ada pertanyaan di kertas, saya akan jawab. Tak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjutkan sejam lagi. Kalau sudah bersama, tidak lagi ada kelahi, jaga persamaan. Jangan ejek mange. Aku tak diterimanya Pak Ustadz jadi menantunya Pak Ustadz. Kenapa kau tak diterimanya? Karena aku ni pendatang. Karena aku ni bukan orang Melayu. Karena aku ni bukan. Kalau sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka engkau yang hina, engkau yang rendah, diangkat Allah derajatmu. Yang sebelumnya kau penghuni neraka jahanam, sejak itu engkau bersih sebersih-bersihnya, mu'allab, tak ada dosa pada tubuhnya.
Adapun Abdul Somad adalah orang yang bergelimang dosa. Man katsura kalamuhu, siapa yang banyak cakapnya, katsura ada yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai ini, kalau ditanya siapa yang paling banyak salahnya, Abdul Somad inilah yang paling banyak salahnya, karena dari tadi dia bercakap saja. Tapi mudah-mudahan cakap itu bermakna, mengandung hikmah, insyaallah. Amin. Ambil yang baik, adapun yang buruk buang jauh-jauh.